Abe, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurel Lagia. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan kepala keluarga di Desa Tompe terpaksa direlokasi karena terdampak bencana. Sebuah gedung sekolah di Kota Palu akhirnya dibongkar setelah lama bermasalah. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga telur ayam di Palu mulai melonjak. Puluhan kepala keluarga di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala terpaksa direlokasi. Permukiman warga tersebut sebelumnya berada di pesisir pantai dan terdampak bencana gempa bumi, tsunami, dan banjir rob. Sebanyak 23 kepala keluarga kini menempati lokasi hunian tetap yang baru. Pemerintah daerah telah menyiapkan permukiman untuk menampung warga yang terdampak bencana. Warga senang karena selain rumah baru, lokasi hunian mereka berada agak jauh dari pesisir pantai. Pemerintah daerah juga menyiapkan fasilitas air dan listrik di lokasi hunian tetap. Namun, relokasi tersebut menimbulkan masalah baru. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan sehingga sebagian terpaksa merantau ke Pulau Kalimantan. Ya, pendapat saya sangat baik, sangat bagus karena saat ini sudah hampir semua masyarakat yang mendapatkan untap dari pemerintah hampir menempati. Ada hanya tinggal beberapa keluarga yang belum sempat menempati karena ada hal-hal alasan yang pekerjaan. Kondisi untap sangat baik, sangat bagus karena kami sudah menikmati dari untap yang dibangun oleh pemerintah. Fasilitasnya baik. Iya. Selama ini kami baik. Iya. Masalah tersebut membuat sebagian warga masih menolak direlokasi dan memilih tetap bertahan di lokasi semula. Meski kondisinya tidak nyaman karena selalu dibayang-bayangi ancaman bencana, baik tsunami maupun banjir rob. Sebelumnya, puluhan rumah di Desa Tompe yang berada di pesisir pantai rusak akibat gempa bumi dan tsunami. Kondisi ini diperparah dengan banjir rob yang melanda desa tersebut setiap tahunnya. Audia Fitra melaporkan dari Donggala. Kondisi jalan di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala hingga kini masih dalam perbaikan. Akses jalan menuju lokasi wisata pantai Labuana maupun penghubung antar desa ini rusak setelah terjadi longsor beberapa waktu lalu. Sudah hampir 3 bulan upaya perbaikan jalan akibat longsor di Desa Lende, Kecamatan Sirenja. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk memperbaiki jalan yang menjadi akses menuju pantai Labuana, salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Donggala. Di jalur tersebut sering terjadi longsor. Penyebabnya, kondisi jalan yang berada di kawasan perbukitan dengan kontur tanah yang labil serta tidak ada penahan tebing yang memadai. Selain itu, sistem drainase yang buruk di sisi jalan. Mungkin 3 bulan yang lalu kayaknya ini. Targetnya kapan kira-kira? Sampai kapan? Targetnya kita nggak tahu karena kita yang hanya bekerja di sini. Oh iya. Kecuali konsultannya mungkin lebih paham kayaknya. Ini sebenarnya jalannya ini bukan rusak Bu. Ini kan baru buka. Ini kan jalan ini dulu kan dasarnya sudah ada dasar yang dibuka sama pemerintah. Cuman selalu longsor kan. Jadi diperbaiki lah sekarang. Iya. Warga Desa Lende berharap agar perbaikan jalan tersebut bisa segera rampung, sehingga pengguna jalan merasa nyaman dan tidak khawatir lagi dengan gangguan longsor. Bulan berapa ini? Mulai 1 bulan barangkali sudah. Sudah 1 bulan. Apa dia orang buru-buru katanya ini? Oh iya. Orang apa itu? Dia orang buru-buru memang dia jalan. Nanti saya ke sana. Sudah jadi jalan. Dekernya sudah jadi. Jarang saya ke sana. Saya kena huntak di atas. Saya minta. Sudah mau kemarin itu
Ya mungkin bulan ini katanya orang buru-buru ini. Oh, jalannya diburu-buru kan? Iya. Jadi. Mau jadi dibilang Iya. di orang buru itu di orang lemur di orang itu kerja. Perbaikan jalan sepanjang 1 km lebih itu ditargetkan rampung akhir Mei ini. Selain di Desa Lende, kerusakan jalan akibat longsor juga terjadi di Desa Enu, Kecamatan Sindue. Rahma Inayah melaporkan dari Donggala. Setelah lama terbengkalai, sebuah gedung di SMA Negeri 2 Palu dibongkar. Pembongkaran dilakukan oleh pemerintah Kota Palu sebagai proses penghapusan aset. Gedung kantor dan pelayanan sekolah tersebut sebelumnya rusak akibat kebakaran 2016 silam. 9 tahun gedung tersebut tak ditempati. Pasca musibah kebakaran yang melanda sekolah di Jalan Tanjung Dako tersebut, SMA Negeri 2 Palu menggunakan ruang kelas siswa untuk dijadikan kantor. Penghapusan aset dilakukan lantaran gedung tersebut belum sampai ke tahap serah terima dari Pemkot Palu ke pihak sekolah hingga musibah kebakaran terjadi. Kala itu, gedung pun masih dalam tahap pembangunan. Di SMA Negeri 2 Palu, pasca kebakaran tahun 2016 yang berada pas di depan sekolah, alhamdulillah pada hari ini kita lihat bersama itu telah terjadi proses pembongkaran gedung. Nah, ini dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu karena ini masih merupakan aset Kota Palu pada saat itu terjadi kebakaran. Kami dari pihak sekolah sangat bersyukur dengan adanya proses ini. Kenapa? Karena gedung yang terbakar ini setelah diratakan, insya Allah pemerintah daerah kami sangat berharap melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah bisa menindaklanjuti sehingga bangunan tersebut bisa terrealisasi kembali. Ya, mudah-mudahan tahun ini bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena ini sangat penting bagi kami untuk menjadi ruang pelayanan untuk masyarakat. Pembongkaran gedung sekolah targetnya selesai dalam 20 hari ke depan. Usai pembongkaran dan penghapusan aset, pihak sekolah mengharapkan pembangunan kembali gedung kantor dan pelayanan sekolah yang baru. Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menyebut pemusnahan dilakukan dengan alasan bangunan tak layak untuk direhab kembali. Adapun gedung baru direncanakan akan dibangun di tahun 2026 mendatang menggunakan APBD. Yang bangunan SMA 2 sesuai kelayakan ya, jadi kelayakan itu tidak lagi layak untuk kita rehab. Sehingga kami sudah menyampaikan ke BPKAD dan kemarin sudah terjadi pemusnahan. Saya lihat beberapa hari lalu sudah rata. Dan di tahun 2026 dia kita bangun baru. Nanti mungkin insya Allah perencanaan di perubahan, karena tidak mungkin lagi membangun untuk 2025. Pasti kalau pakai tender itu tidak cukup waktu. Jadi perencanaannya mungkin 2025, pembangunan di tahun 2020. Jadi prinsip Pak Gubernur itu selain beasiswa di Berani Cerdas itu terkait dengan gratis beasiswa ini, siswa maupun mahasiswa, peningkatan sarana prasarana. Jadi ada beberapa sekolah termasuk harapan beliau ada sekolah unggulan bertaraf nasional atau internasional yang ada di Sulawesi Tengah, dan saya sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Upaya pemusnahan dan rencana pembangunan kembali dilakukan sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Selama ini, 6 ruang kelas siswa digunakan untuk menjadi kantor, ruang bimbingan konseling, hingga ruang pelayanan sekolah. Pembangunan gedung kantor baru diharapkan untuk mendukung fasilitas sekolah yang memadai. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.